Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan keempat pada mata kuliah Language Policy, kita akan membahas tentang the nature of language policy and its domain. Di era globalisasi, bahasa tidak lagi dipandang hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai aset aset strategis yang mendukung kemajuan ekonomi, hubungan internasional, dan pembangunan global. Banyak membuat kebijakan beranggapan bahwa negara yang tidak memiliki kemampuan bahasa internasional, khususnya bahasa Inggris, akan mengalami ketertinggalan dalam bidang ekonomi maupun politik. Language policy bekerja pada dua tingkat, yaitu makro level dan mikro level. Tingkat makro berada pada ranah pemerintah yang menetapkan kebijakan pendidikan bahasa, sedangkan tingkat mikro berada pada tingkat kelas. Pada tingkat mikro, guru memiliki peran penting melalui keputusan profesional dan tindakan yang mereka lakukan dalam kelas. Di sini, language policy tidak hanya berupa aturan formal yang mengatur penggunaan bahasa pada tingkat makro maupun mikro. Language policy juga mencerminkan ideologi para pembuat kebijakan mengenai fungsi bahasa dalam kehidupan masyarakat. Sebagai instrumen strategis, language policy dan memberikan akses terhadap pengetahuan global, mendukung perkembangan ekonomi dan politik, serta memperkuat pendidikan internasional, kurikulum nasional, serta penilaian yang terstandar. Di sini kita itu masuk ke domain of language policy. Ada 4, yaitu education domain, government and politics domain, social and cultural domain, serta economic domain. Domain pertama itu adalah education domain yang berfokus pada kebijakan bahasa dalam dunia pendidikan. Domain ini mencakup kebijakan pendidikan bahasa, pengembangan kurikulum, perencanaan materi pembelajaran, standarisasi, sistem evaluasi, serta bagaimana keyakinan guru diterjemahkan menjadi praktik pembelajaran di kelas. Meskipun implementasi kebijakan di kelas berada pada tingkat mikro, peran guru sangat menentukan keberhasilan language policy karena guru merupakan pihak yang secara langsung menerapkan kebijakan itu sendiri. Selanjutnya itu domain kedua adalah government and politics domain. Kepentingan nasional dan hubungan diplomatik sangat mempengaruhi terbentuknya language policy. Pemerintah menetapkan kebijakan secara top down melalui kurikulum nasional dengan tujuan meningkatkan daya saing global. Dalam proses tersebut, pemerintah berperan sebagai pengambil kebijakan utama, sementara sekolah dan guru bertugas mengimplementasi kebijakan tersebut dalam praktik pendidikan. Domain ketiga adalah social and cultural domain, faktor sosial dan budaya. Faktor sosial ini dan budaya ini turut menentukan penerimaan suatu kebijakan bahasa, identitas budaya, penggunaan bahasa daerah, nilai-nilai masyarakat, serta harapan komunitas menjadi faktor yang mempengaruhi apakah suatu kebijakan dapat diterima dan dijalankan dengan baik. Oleh karena itu, language policy ini harus bisa menyeimbangkan antara tuntutan global dengan identitas nasional dan budaya lokal. Domain terakhir adalah ada di economic domain, bahasa yang dipandang sebagai modal ekonomi. Penguasaan bahasa Inggris mendukung mobilitas global, meningkatkan peluang kerja, serta berkontribusi terhadap pembangunan nasional. Selain membahas domain, kita akan membahas tentang 3 jenis language planning, yaitu status planning, corpus planning, acquisition planning. Status planning berkaitan dengan penentuan fungsi dan kedudukan resmi suatu bahasa, misalnya menetapkan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan. Kedua, ada corpus planning, berfokus pada standarisasi bahasa melalui penyusunan bentuk bahasa, materi pembelajaran, dan kurikulum. Sementara itu, ada acquisition planning, bertujuan meningkatkan perolehan bahasa melalui pembelajaran sejak usia dini, sistem penilaian, benchmarking, serta pendidikan guru. Dalam ketiga bentuk language planning tersebut, guru tetap memiliki peran penting sebagai penghubung antara kebijakan dengan praktik nyata di kelas. Materi berikutnya membahas perbedaan antara macro policy dan micro policy. Macro policy merupakan kebijakan nasional yang disusun oleh pemerintah melalui pendekatan top down. Kebijakan ini meliputi penyusunan kurikulum nasional, penggunaan buku teks, kebijakan medium of instruction, serta sistem evaluasi nasional. Sebaliknya adalah mikropolisi yang berlangsung pada tingkat kelas, itu implementasi kebijakan bergantung pada pengalaman, keyakinan, kompetensi, dan profesionalisme guru. Guru menyesuaikan kebijakan dengan kondisi sekolah, karakteristik peserta didik, budaya lokal, serta sumber daya yang tersedia. Tanpa adanya penyesuaian tersebut, kebijakan pada tingkat makro seringkali tidak dapat diterapkan secara efektif dalam praktik pembelajaran.
Lanjut itu kita akan membahas tentang implementasi language policy sekaligus menjadi tantangan dalam pelaksanaannya. Faktor utama adalah cultural aspect yang mencangkup harapan masyarakat, tradisi lokal, identitas budaya, serta budaya pendidikan yang berorientasi pada teks. Faktor-faktor tersebut mempengaruhi penerimaan terhadap suatu kebijakan bahasa. Faktor kedua adalah teacher views experience, pengalaman mengajar, keyakinan pedagogi, serta tingkat otonomi guru mempengaruhi cara guru memahami, menafsirkan, dan melaksanakan reformasi pendidikan. Yang ketiga adalah learning environment yang meliputi kepemimpinan sekolah, ketersediaan sumber belajar, fasilitas, dan kondisi kelas. Lingkungan belajar dapat mendukung maupun menghambat keberhasilan penerapan kebijakan bahasa. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.